Halo teman-teman ATLM Indonesia, kembali lagi kita membahas soal-soal tryout uji kompetensi bagi teman-teman teknologi laboratorium medik yang akan memasuki uji kompetensi ya. Perlunya kita latihan persiapan uji kompetensi. Nah, kali ini kita bahasannya di channel ATLM Indonesia di bagian 84 membahas tentang hematologi buat bekal teman-teman uji kompetensi ya. Jadi semoga teman-teman yang akan uji kompetensi dapat ilmunya dan lulus uji kompetensi. Oke, langsung saja kita bahas soalnya sebagai berikut. Soal nomor 1 dulu ya, sampai 10 kita 10 soal saja tiap pembahasannya disertai dengan bahasan dan uraian-uraian mengenai per soal. Langsung saja kita bahas nomor 1. Seorang ATLM diminta melakukan pemeriksaan hitung jumlah trombosit atas permintaan dokter pada sampel darah EDTA. Pemeriksaan trombosit menggunakan alat hitung otomatis dengan hasil 80.000 sel per mikroliter darah. Untuk memastikan hasil tersebut, ATLM melakukan verifikasi dengan pemeriksaan darah tepi. Pada sampel darah di atas, pertanyaannya, alasan apakah yang paling tepat dilakukan verifikasi alat oleh ATLM tadi? Yang A, alat hitung otomatis tidak sensitif terhadap gumpalan trombosit. Yang B, alat hitung otomatis tidak sensitif terhadap giant trombosit. Yang C, alat hitung otomatis tidak sensitif terhadap satelit trombosit. Yang D, alat hitung otomatis tidak sensitif terhadap fragmentasi eritrosit. Atau yang E, alat hitung otomatis tidak sensitif terhadap fragmentasi trombosit. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah alat hitung otomatis tidak sensitif terhadap gumpalan trombosit. Siapa tahu ini berbeda nanti di hapusan darah, ya kan? Mungkin saja terjadi agregasi atau klam pada trombosit sehingga menyebabkan hasil di alat hitung otomatis itu rendah falsu. Ketika dikoreksi di hapusan darah mungkin ada trombosit yang mengumpul atau agregasi. Sehingga kalau kita hitung mungkin bisa di atas 80.000 sel per mikroliter. Nah, di sini ya tidak sensitifnya alat hitung otomatis terhadap adanya gumpalan atau kelamping trombosit. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya nomor 2. Seorang analis diminta melakukan pemeriksaan hemostasis sebelum dilakukan pengambilan darah. Analis melakukan konfirmasi kepada pasien. Dari hasil konfirmasi diketahui beberapa hari ini pasien mengkonsumsi aspirin ya. Jadi aspirin ini ada hubungannya terhadap faal hemostasis. Pertanyaannya, pada kasus tersebut, pemeriksaan apa yang dapat dipengaruhi oleh obat tersebut? Yang A PT, yang B APTT, yang C agregasi trombosit, yang D bleeding time atau Rumpel-Leit test. Jadi jawabannya yang tepat adalah apa kira-kira? Jadi jawabannya di sini adalah agregasi trombosit ya yang terpengaruh. Karena dengan adanya aspirin ini akan menghambat agregasi trombosit sehingga anti agregasi platelet oleh si aspirin. Nah, jadi di sini berpengaruh ya, apabila minum aspirin maka terganggulah uji agregasi trombosit. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 3 ya. Seorang ATLM diminta melakukan perhitungan indeks eritrosit pada pasien yang didiagnosa menderita anemia defisiensi besi dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Titik 2. Ini adalah datanya. MCP 68 femtoliter, MCH 22 pikogram, MCHC 29%. Lanjut lagi.
Kemudian ATLM melakukan konfirmasi hasil tersebut dengan pemeriksaan SADT, sediaan hapus darah tepi. Nah, pertanyaannya, gambaran khas apa yang terlihat pada penilaian 3S, size, ya kan? Kemudian shape, kemudian apa lagi satunya ini? Disediaan hapus darah, ya kan? Yang A normositik normokrom, yang B makrositik normokrom, yang C mikrositik normokrom, yang D mikrositik hipokrom atau mikrositik hiperkrom. Oke, di sini kita analisa dulu ya. MCV-nya itu rendah, MCH-nya juga rendah, berarti rendah kedua-duanya. Maka pilihannya adalah anemia mikrositik hipokrom, kemungkinan si pasiennya ini. Jadi bersesuaian dengan anemia pada kasus defisiensi besi. Anemia defisiensi besi rata-rata dan memang sesuai dengan aturan diagnosisnya bahwa mengalami anemia mikrositik hiperkrom. Selnya kecil-kecil dan pucat-pucat di hapusan darah tepi. Jadi nanti kalau dilihat di hapusan darah tepi selnya kecil kemudian berupa ring eritrosit. Rata-rata seperti itu, mungkin disertai dengan atau tanpa disertai kelainan bentuk sel. Kelainan bentuknya nanti ada ya kan? Jadi mungkin nanti mengalami poikilocytosis, ya kan? Kemungkinan. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Seorang ATLM diminta melakukan pemeriksaan darah lengkap dari sampel darah EDTA yang dikirim dengan etiket. Tertulis nama Tuan XX, usia 49 tahun, jenis kelamin laki-laki. Jadi ya, ini sudah jelas tanya, sampel darah tersebut diambil jam 7 WIB. Jam 7 ya. Dan diterima ATLM jam 9 lewat 10. Berarti 2 jam lewat 10 sudah ya sampelnya. Berarti kan lama ini. Pada sampel darah di atas, jenis pemeriksaan darah lengkap apa yang dapat dipengaruhi oleh waktu tersebut? Lebih dari 2 jam. Yang A jumlah leukosit, jumlah eritrosit, hematokrit dan LED. Yang B jumlah leukosit, jumlah eritrosit, jumlah trombosit dan LED. Kemudian yang C jumlah leukosit, jumlah eritrosit, jumlah trombosit dan SADT. Kemudian yang D jumlah leukosit, jumlah trombosit, LED dan SADT. Atau jumlah leukosit, jumlah trombosit, LED dan hematokrit. Nah, soal nomor 4 ini mirip-mirip aja jawabannya. Tapi yang paling dipengaruhi untuk waktu yang sudah lama itu jelas LED pasti. Satu, jadi kalau ada yang LED itu adalah pilihannya. Kemudian yang kedua yaitu yang terganggu adalah trombosit. Karena trombosit itu adalah sel yang mudah melekat di kaca dinding tabung, ya kan? Yang ketiga yang terpengaruh adalah leukosit. Leukosit akan mengalami kerusakan. Nah, setelah itu baru leukosit dan trombosit terpengaruh. Jadi kemungkinan nanti di SADT, sediaan hapus darah tepi juga terpengaruh. Nah, kalau kita hitung eritrosit tidak begitu pengaruh. Kalau hematokrit juga tidak begitu terpengaruh. Jadi sini pilihannya adalah yang D sudah benar. Kita pindah lanjut ke soal nomor 5. Seorang ATLM yang bekerja di rumah sakit tipe B atas permintaan dokter sedang melakukan pengecatan sediaan hapus darah. Untuk menghitung jenis leukosit terhadap sampel darah pasien yang demam selama 4 hari dan diduga mengalami infeksi. Jadi seperti itu ya. ATLM-nya melakukan pewarnaan terhadap sediaan hapus darah tepi pasien demam. Pertanyaannya, pengecatan apakah yang digunakan untuk pemeriksaan hitung jenis leukosit pada sediaan hapus darah tepi?
Yang A Brilliant Crystal Blue, yang B Eosin, yang C Gram, kemudian yang D Sudan Black, atau yang E Romanowski. Nah jelas ini jawabannya sangat mudah sekali, yaitu Romanowski. Jadi saya jelaskan sedikit. Sediana pusdara tepi itu teknik pewarnaannya berdasarkan atas pewarnaan polikromatik, yaitu mencampur beberapa zat warna, 2 atau lebih jadi satu. Nanti masing-masing komponen darah akan menyerap zat warna yang sesuai dengan afinitas keasaman atau kebasaan dari komponen-komponen di dalam selnya. Nah itu ya. Jadi digunakan tekniknya ini adalah menggunakan campur iosin dengan methylene blue atau plus azur methylene nanti pada pewarna khusus, misalnya pada Gimsa. Nah Romanowski dengan Gimsa itu sama-sama mirip teknik pewarnaannya. Sementara ya teknik pewarnaan yang berbeda yaitu Wright dengan Kiwediong. Tekniknya beda ya. Jadi nanti kalau misalnya untuk pewarnaan sediaan darah tepi atau sumsum tulang sangat disarankan menggunakan Wright atau Gimsa atau Kiwediong maksudnya. Wright atau Kiwediong. Nah kalau untuk sediaan yang tidak kualitasnya berkurang itu adalah dengan menggunakan teknik Romanowski atau Gimsa, ya kan? Kenapa? Karena seperti ini. Kalau Romanowski ini kurang lebih hampir sama dengan Gimsa, adanya azurmetilin, terutama si Gimsa ini ada azurmetilin, sehingga pewarnaannya itu kualitasnya lebih ke arah eritrositnya ke merah abu-abu hijau, dan iosinnya nanti warnanya granulanya tidak oranye lagi tapi kuning kecoklatan, coklat tua ya. Nah mengenai materi perbedaan teknik pewarnaan Gimsa dengan Wright, teman-teman bisa menyimaknya di video saya yang lain mengenai hapusan darah dan teknik pewarnaan. Jadi di sini ya kan Romanowski ya, contoh-contoh pewarnaan polikromatik Romanowski, Kiwediong, Roscelin, Migranul, kemudian Gimsa, lalu Kiwediong kan. Lalu tambah Lesman dan apalagi satu. Jadi ada sekitar itu ya pewarnaan teknik pewarnaan untuk persediaan darah baik parasit maupun darah langsung. Kita pindah ya, lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini soal hitung kayaknya ini. Seorang ATLM diminta melakukan pemeriksaan darah rutin pada pasien laki-laki usia 58 tahun. Hasil pemeriksaan didapatkan data sebagai berikut. HB 8 gram per mikroliter. Ini sudah salah satuannya nih. Gram per DL ya. Nah ini yang kedua leukosit 22.000 sel per mikroliter darah. LED 25 mm per jam. SADT ditemukan 25 normoblast dalam 100 sel leukosit. Berarti pasiennya ini anemia dengan kenaikan retikulosit dan adanya ditemukan sel yang lebih muda dari retikulosit yaitu normoblast, ya kan? Nah, jadi pertanyaannya, pada sampel darah di atas berapa jumlah leukosit sebenarnya? Jadi dikoreksi, leukosit mengalami kesalahan pemeriksaan karena ada normoblast. Kita tahu di sini perlu dikoreksi karena akan terhitung lebih tinggi. Nah jawabannya yang pertama A 16.500 sel per mikroliter, kemudian yang B 17.600 sel per mikroliter, yang C 22.125 sel per mikroliter atau 22.176 sel per mikroliter, atau yang E 27.500 sel per mikroliter. Jadi jawabannya menurut materi di sini yang C, tapi saya berbeda dengan yang pemilik atau pembuat soal. Kenapa? Yang namanya dikoreksi bukannya naik selnya tapi harusnya turun. Leukositnya 22.000, di 22.000 itu ada normoblast. Jadi bukan 22.000, mungkin
21.000, 18.000, 17.000 setelah dikoreksi. Nah, ini perhitungan yang saya buat. Nah, teman-teman, jadi soal hati-hati dalam hal pembuat soalnya mungkin tidak memahami ya kan mengenai soal. Nah, ini jadi seperti ini ya. Kita hitung, kita melihat hitungannya. Normoblas dikoreksikan berarti 22.000 sel leukosit dikali 25 normoblas dibagi 100 leukosit didapatkan dari 22.500 tadi sebanyak 5.500 normoblas. Berarti di 22.000 itu ada 5.500 normoblas. Lalu dikurangkan 22.000 dikurang 5.500 keluarnya 16.500. Jadi jawabannya kalau saya pilih A, 16.500 sel per mikroliter. Karena di 22.000 ada 5.500 normoblas. Nah, sekarang pertanyaannya, kok normoblas diceritakan terus? Nah, seperti ini ya teman-teman. Larutan truk itu berisi asam asetat. Ya kan? Larutan truk itu sifatnya menghancurkan sel trombosit dan menghancurkan sel tidak berinti. Kita tahu sel tidak berinti adalah eritrosit dan juga menghancurkan trombosit. Sisanya sel yang berinti tidak dihancurkan atau hanya mungkin kerusakan di sitoplasmanya mungkin atau tetap terlihat utuh. Sehingga si sel yang berinti ini, si normoblas metarubrisit, sebenarnya metarubrisit itu terhitung sebagai leukosit. Karena dihitung sebagai leukositnya tinggi. Oleh sebab itu dikoreksi dengan bantuan hapusan darah. Dan telah didapatkan 5.500. Ya kan yang menyebabkan kesalahan. Lalu dikoreksi dikurangkan menjadi 16.500. Nah, kira-kira itu ya penjelasannya teman-teman ya. Mudahan dapat paham. Kita pindah lanjut ke soal nomor 7 ya. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan LED terhadap 20 orang pasien CPNS. Atas permintaan dokter untuk general check up. Hasil pemeriksaan laboratorium untuk hematologi dalam batas normal. Ternyata didapatkan hasil pemeriksaan LED yang dipercepat pada 20 pasien tersebut. Nah, pertanyaannya, faktor apa saja yang dapat menyebabkan hasil tinggi palsu pada pemeriksaan LED? Yang A, posisi rak, getaran dan diameter pipet. Kemudian yang B, kehamilan, menstruasi dan jenis kelamin. Kemudian yang C, jenis antikoagulan, jenis larutan pengencer dan teknik penghisapan. Kemudian yang D, ukuran pipet LED. Atau yang E, posisi pasien pada saat dilakukan pengambilan darah. Nah, jawabannya di sini saya sempurnakan dan saya perbaiki dan saya pilih yang A. Posisi rak LED, artinya kalau miring sedikit LED naik. Kemudian yang kedua getaran, apabila ada getaran LED lebih naik. Dan diameter pipet, semakin lebar pipet semakin tinggi LED kalau menurut saya. Tapi di sini kan pilihan yang di pemilik soal itu adalah ukuran pipet LED katanya. Nah, saya tidak begitu paham juga ukuran pipet. Kalau ukuran pipet hampir sama dengan diameter pipet. Ukurannya maksudnya panjangnya atau lebarnya. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang belum terdefinisi dengan jelas. Jadi menurut saya sih jawabannya memang yang nomor 7 ini adalah A. Tapi bagi teman-teman ada yang punya pendapat, silahkan berikan pendapatnya di kolom komentar. Nah, kalau kehamilan, menstruasi, dan jenis kelamin itu adalah itu merupakan suatu fisiologis yang terjadi perbedaan kecepatan hasil LED. Makanya dibedakan jenis kelamin pria dan wanita. Serta pada kehamilan dan menstruasi itu terjadi anemia. Anemia berkurangnya darah sehingga LED akan lebih cepat. Kemudian kita pindah lanjut ke soal nomor selanjutnya nomor 8. Seorang anak umur 10 bulan dibawa ke IGD rumah sakit karena panas sampai 40 derajat Celcius.
Dokter jaga meminta ATLM melakukan pengambilan sampling darah guna pemeriksaan hematologi rutin. Pertanyaannya, jarum ukuran berapakah yang dipakai untuk ambil sampel darah pada anak tersebut di pena mediana Cubiti? Yang A18 Gauge, yang B19 Gauge, yang C20 Gauge, yang D20 Gauge, atau yang E23 Gauge. Jadi jawabannya di sini adalah 23 Gauge. 23G ya, berarti menggunakan Sweet 3cc ya, atau menggunakan sistem Penojack atau Vacutainer yang jarum 23 ya. Tapi kalau memang menurut saya sih kalau bisa juga diganti dengan jarum ukuran 25 ya. 25 yang warna oranye. Kalau yang ini kan warnanya biru laut. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Seorang pasien, itu perempuan, datang ke laboratorium dengan membawa surat rujukan dari dokter untuk pemeriksaan hitung eritrosit dan HB. Karena ada indikasi anemia, ternyata setelah dicek dengan metode hitung sel manual, hasil eritrositnya 8 juta sel per mikroliter dengan kadar HB 7 gram per dl. Pertanyaannya, menurut saudara faktor apakah yang menyebabkan hasil pemeriksaan hitung eritrosit ini tinggi palsu? Yang A, adanya gelembung udara dalam pipet toma eritrosit. Yang B, faret kamar hitung tergenangi. Yang C, menghitung sel saat kamar hitung mengering. Atau yang D, pemipetan larutan pengencer lebih dari tanda 101. Sementara yang E, pemipetan darah kurang dari 0,5 mikroliter. Jawabannya di sini adalah yang B, parit kamar hitung tergenangi. Ini menurut pembuat soal. Oke, kita analisa dulu soalnya ya. HB 7 gram per dl apabila HB bagi 3 dapat kadar eritrosit 7 bagi 3. Berapa kira-kira teman-teman? 2.300.000-an ya, 2 jutaan, 2,2 ya. Nah, sementara di sini 8 juta. Kenapa bisa sampai melimpah 8 juta? Ini yang salah. Jadi kalau menurut saya sih, persepsi saya ini kemungkinan jawabannya juga mungkin yang C. Menghitung sel saat kamar hitung mengering. Kenapa? Kalau mengering berarti eritrositnya yang semula terbagi merata di kamar hitung, dia saling mendekat. Karena cairannya yang menggerakkan dia untuk saling mendekat karena mengering. Kemungkinan itu, kalau saya sih jawabannya itu. Parit kamar hitung tergenangi, bisa juga mungkin kelebihan meneteskan dari pipetnya sehingga terisi penuh sampai lebar meluber, istilahnya meluber ya, meluber di farit kamar hitungnya. Jadi ada kemungkinan jawabannya yang B boleh, yang C juga boleh. Nah itu ya kira-kira teman-teman. Nah kemudian itu terkait dengan soal. Kemudian terkait konsep soal. Jangan membuat soal menurut saudara. Karena tiap orang berpendapat beda-beda. Siapa tahu kan menurut saya. Kan ditanyakan menurut saya. Jadi kalau menurut saya pilih E misalnya. Itu menurut dia. Nah ini jadi membuat soal jangan bertanya menurut saudara. Hapus saja. Tulis saja di situ. Faktor apa yang menyebabkan hasil pemeriksaan eritrosit ini tinggi palsu? Itu saja, tidak usah meminta pendapat. Karena kalau minta pendapat itu tiap orang beda-beda dan silang pendapat. Ini yang menurut saya yang perlu dikoreksi di soal nomor 9. Kita pindah teman-teman lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 10 ya, nomor terakhir. Pada suatu tempat terpencil ada sebuah laboratorium di puskesmas rawat jalan. Seorang pasien mengalami perdarahan berat dan harus segera diperiksa kadar HB-nya. Stok antikoagulan Na2-EDTA sudah habis. Sedangkan yang tersisa hanyalah antikoagulan heparin. Ya kan? Pertanyaannya, sampel darah yang bagaimanakah sehingga dapat diperiksa kadar hemoglobin pasien tersebut dengan metode Sahli?
Yang A darah vena dengan heparin, kemudian yang B darah vena dan tanpa antikoagulan, yang C darah kafiler dengan heparin, kemudian yang D darah kafiler tanpa antikoagulan, atau yang E dirujuk ke laboratorium lain. Nah, ini jawabannya menurut pembuat soal adalah yang D, darah kapiler tanpa antikoagulan. Ini sudah jawabannya menurut saya yang paling benar. Tapi kita analisa naskah konsep soalnya ini tidak menjelaskan. Hanya periksa HB saja, itu perlu diceritakan. Berarti kalau cuma hanya periksa HB, tidak usah dikisah-kisahkan mengenai antikoagulan karena cukup diambil di kafiler saja. Itu satu. Kemudian seandainya dikisahkan di situ ada juga pemeriksaan hitung leukosit, berarti tidak boleh menggunakan kafiler, ya kan? Nah, itu analisa selanjutnya yang ketiga, yaitu kalau seandainya menggunakan heparin menurut saya bisa. Misalnya, ya kan, darah vena dengan heparin misalnya, ini menurut versi saya. Ada tabung mikrohematokrit yang berisi heparin kan, mungkin teman-teman mau usah memeriksanya kan. Nah, tusuk si pasien di ujung jari, lalu masukkan ke dalam tabung heparin, ya kan? Setelah tabung heparin tadi sudah kontak dengan darah tadi, bisa saja tabung heparin tadi tinggal teman-teman teteskan di kaca objek, lalu dipipet dengan pipet sahli. Itu bisa terjadi, dan sisa darahnya bisa digunakan untuk pemeriksaan hitung sel, hapusan darah, atau untuk pemeriksaan yang lain, misalnya untuk kadar glukosa POCT misalnya. Nah, ini terkait heparin ya. Jadi menurut saya konsep soalnya ini kurang efektif ya, orang efektif. Nah, kira-kira itu saja kita bahasan kita sebanyak 10 soal di channel ATLM Indonesia ini. Semoga teman-teman yang menyimaknya dari awal sampai akhir, saya doakan semoga lulus uji kompetensi dan mendapatkan nilai tertinggi. Nantikan soal-soal lainnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan barokah. Salam kompetensi, salam uji kompetensi, dan semoga kita semuanya sehat selalu dan dilimpahkan rezeki. Saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa. Bye.